Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta film semua, selamat datang di channel M Yunus Puncak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan bercerita tentang film yang terinspirasi dari prajurit Korea yang pernah membela Jepang, Uni Soviet, dan Jerman di Perang Dunia Kedua. Nah sobat semua, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel M Yunus Puncak. Terima kasih. Di tahun 1928 di Gyeongsang, Korea, Kim Jun-sik muda, ayahnya, dan saudara perempuannya Eun-so bekerja pada keluarga Hasegawa di Korea yang diduduki Jepang. Baik Jun-sik dan Tatsuo Hasegawa muda tertarik dengan lari ketika mereka remaja. Mereka menjadi pesaing yang sengit. Tatsuo menjadi kebanggaan keluarga besarnya, juga kekaisaran Jepang setelah memenangkan lomba lari maraton nasional tingkat SMA. Suatu hari ayah Jun-sik menerima paket hadiah untuk diberikan kepada kakek Tatsuo. Ternyata isinya adalah bom yang menyebabkan Hasegawa terbunuh. Ayah Jun-sik ditangkap dan keluarganya diusir dari rumah keluarga Hasegawa. Ayah Jun-sik dibebaskan di saat bersamaan pelari Korea Son Ki-chung memenangkan medali emas lomba maraton. Pada Mei 1938, Jun-sik bekerja sebagai penarik becak, di mana dia ditantang oleh seseorang penumpang untuk bisa mengantarkan ke tujuannya hanya dalam waktu 30 detik. Jun-sik berhasil dan penumpang itu yang ternyata adalah Son Ki-chung membayarnya 2 kali lipat. Orang Korea dilarang berpartisipasi dalam acara olahraga, dan Tatsuo sekarang seorang nasionalis Jepang yang fanatik, bersumpah bahwa orang Korea tidak akan pernah menang lagi dalam perlombaan. Son Ki mendukung Jun-sik dan memberikannya formulir pendaftaran untuk ikut dalam perlombaan lari maraton. Hari perlombaan pun tiba. Jun-sik, Tatsuo, dan puluhan pelari lainnya telah bersiap. Perlombaan pun dimulai dengan Tatsuo memimpin di depan, sedangkan Lee Jong-dae terus memberikan semangat kepada temannya Jun-sik. Menjelang garis finish, Jun-sik mempercepat larinya, tapi dia berusaha dicurangi oleh peserta lain, Kimura. Jun-sik memenangkan lomba itu, tapi Tatsuo lah yang dianugerahi medali karena Jun-sik didiskualifikasi dengan tuduhan curang dan dianggap telah menghalangi Kimura. Jun-sik protes ke panitia dan penonton asal Korea pun mendukungnya, sehingga kerusuhan oleh penonton Korea pun terjadi. Sebagai hukuman, mereka yang memulai kerusuhan dipaksa untuk bergabung dengan tentara Jepang, termasuk Jun-sik dan temannya Lee Jong-dae. Pada Juli 1939, mereka berdua terlibat dalam pertempuran melawan Uni Soviet di Nomonhan di perbatasan Mongolia bersama dengan 100 orang Korea lainnya. Karena pasukan Soviet lebih kuat dan peralatan tempur mereka lebih canggih hingga memaksa tentara Jepang untuk mundur. Ketika tentara Korea sedang mengambil air, seorang penembak jitu membunuh beberapa tentara Jepang. Jun-sik dengan keberaniannya berlari mendekati penembak itu, sehingga ia terlibat duel dengannya. Penembak itu ternyata seorang wanita Tiongkok bernama Shirai yang ingin membalas kematian keluarganya di tangan Jepang. Shirai ditangkap dan disiksa oleh seorang komandan Jepang,
Sedangkan para prajurit Korea juga dipukuli karena peluru-peluru itu tidak membunuh mereka. Untunglah Kolonel Takakura masuk dan memerintahkan para prajurit Korea untuk pergi. Pasukan Jepang berkumpul untuk menyambut kedatangan seseorang. Ternyata dia adalah Kolonel Tatsuo yang mengambil alih komando. Dia memaksa Kolonel Takakura untuk melakukan seppuku karena kekalahan Jepang dari Uni Soviet. Tatsuo mengumpulkan pasukannya dan memanggil nama 50 orang Korea untuk bergabung dengan regu bunuh diri guna menyerang Tang Soviet. Jun-sik menolak bergabung dengan regu bunuh diri untuk melawan Soviet tersebut. Ia dipukuli oleh Tatsuo dan dipenjara dengan Shirai untuk dieksekusi esok hari. Di malam hari, Jongdae dan dua teman lainnya membebaskan Jun-sik dan Shirai. Mereka melarikan diri menuju ke sungai Khalkhin. Jun-sik melihat Tang Soviet bersiap menyerang markas tentara Jepang. Dia lalu menyuruh temannya untuk segera pergi, sedangkan ia sendiri berlari kembali ke pangkalan untuk memperingatkan pasukan Jepang dan menolong teman-teman Koreanya. Saat berlari, dia diserang oleh pesawat Soviet. Dia diselamatkan oleh Shirai setelah menembak jatuh pesawat itu. Sayangnya, Shirai sendiri meninggal akibat terkena tembakan pesawat Soviet. Jun-sik kembali ke pangkalan dan berhasil memperingatkan pasukan Jepang bahwa serangan Tang Soviet skala besar sedang datang, tetapi Tatsuo menolak untuk memerintahkan mundur. Pertempuran terjadi mana Tang Soviet menembaki tentara Jepang. Walaupun beberapa Tang Soviet juga hancur oleh truk Jepang yang dipasang bahan bakar di depannya dan juga serangan harakiri para prajurit Jepang. Gelombang serangan Soviet tidak berhenti, tetapi Tatsuo tetap memerintahkan pasukannya untuk bertempur dan menembak mereka yang mencoba desersi. Sebuah peluru tank meledak di dekat Tatsuo dan Jun-sik yang melemparkan mereka dan tidak sadarkan diri. Seluruh prajurit Jepang dan Korea dijadikan tawanan dan mereka dibawa ke suatu tempat dengan kereta api. Pada bulan Februari 1940, Jun-sik dan Tatsuo berakhir di kamp tawanan perang Pungus, di mana baik tentara Korea maupun Jepang dipenjara bersama. Tatsuo sebagai komandan tertinggi dipaksa menginjak bendera Jepang, tetapi Tatsuo menolak perintah itu, malah menyemangati bawahannya, sehingga ia dipukuli dan akhirnya digantung oleh tentara Soviet. Sementara itu Jongdae telah menjadi pemimpin unit kerja dan berganti nama menjadi Anton. Jongdae bertemu kembali dengan Jun-sik. Dia membantu teman-teman Koreanya sambil menyiksa tentara Jepang yang dulu memperlakukan mereka semena-mena. Tatsuo yang telah dibebaskan dari penyiksaannya memerintahkan para tawanan untuk menunduk menghadap Kaisar Jepang. Dia memerintahkan mereka untuk berdiri, tetapi Jun-sik menolaknya dan mengatakan orang-orang Korea bukan lagi anak buahnya dan mereka sekarang adalah tawanan Uni Soviet. Mendengar hal itu, Tatsuo marah dan menyerang Jun-sik. Komandan tentara Rusia datang dan menyuruh mereka bertarung sampai mati. Jun-sik mengalahkan Tatsuo dalam pertarungan itu, tetapi kemudian Jun-sik tiba-tiba menolak membunuh Tatsuo dan keduanya dihukum bersama. Beberapa orang Korea dihukum. Gwang Chun yang ditangkap untuk dibakar karena kakinya kedapatan membusuk karena kedinginan. Chonbuk kedapatan mencuri persediaan makanan oleh Jongdae yang menyebabkan dia dihukum gantung. Sebuah kecelakaan terjadi yang hampir membunuh Jongdae. Itu menyebabkan ia marah dan menendang seorang letnan Jepang hingga terjatuh dan tewas. Melihat itu, Tatsuo marah dan menyerang Jongdae hingga memicu kerusuhan. Para pelaku kerusuhan dihukum tembak. Saat giliran eksekusi Tatsuo dan Jun-sik oleh regu tembak, datang berita bahwa Jerman telah menyatakan perang terhadap Uni Soviet. Soviet segera merekrut rawanan perang dan menembak mereka yang menolak atau terlalu lambat untuk mengenakan seragam tentara merah.
Zhong Dai meminta kepada komandan Soviet untuk melepaskan Jun Sik dan Tatsuo yang masih diikat pada tiang dan memberikan seragam tentara merah kepada mereka. Mereka semua bertempur dalam pertempuran berdarah melawan tentara Jerman di Dedovsk pada Desember 1941. Tentara Jepang dan Korea itu diberi senjata lalu disuruh berlari menyerang pasukan Jerman yang telah siap dengan senjatanya untuk menghabisi mereka semua. Jun Sik menyelamatkan Tatsuo yang hampir tertembak panser Jerman. Sementara Zhong Dai begitu bersemangat memimpin penyerangan walaupun ia tertembak saat mengibarkan bendera dan akhirnya meninggal dalam pelukan Jun Sik. Komandan Soviet menembak mereka yang berusaha mundur dari peperangan dan itu mengingatkan Tatsuo sama seperti yang pernah dilakukan pada pasukannya. Setelah pertempuran usai, Jun Sik menyuruh Tatsuo untuk mengenakan pakaian militer Jerman yang diambil dari mayat karena mereka akan berjalan melintasi pegunungan bersalju ke wilayah Jerman. Mereka berlarian menuju ke kota, tapi Tatsuo terjatuh dan Jun Sik mendapatinya bahwa dia terluka. Jun Sik lalu menggendongnya dan pergi membawanya menuju ke sebuah rumah kosong. Saat mencari obat untuk diberikan kepada Tatsuo, Jun Sik ditemukan oleh tentara Jerman yang tidak dapat memahami dia, kemudian menangkapnya. 3 tahun kemudian, Tatsuo adalah bagian dari Batalion Timur Tentara Jerman. Dia bersama anggota pasukan lainnya akan dikirim ke pantai Normandia, Prancis, tepat sebelum invasi pasukan sekutu. Bulan Mei 1944, Tatsuo dan pasukan Jerman diperintahkan untuk membangun tembok pertahanan tambahan di pantai Normandia. Saat tentara memperkuat pertahanan pantai, Tatsuo melihat seorang pria berlari. Dia mengejarnya dan melihat bahwa itu adalah Jun Sik yang mengalami kerusakan pada telinga kanannya. Karena pasukan sekutu akan menyerang ke North Pas de Calais, maka seluruh batalion timur akan dikirim ke sana. Tatsuo bersama tentara lainnya merencanakan untuk kabur ke Cherbourg saat fajar, di mana sebuah kapal akan membawa mereka pulang. Tatsuo memberitahu Jun Sik rencana itu agar mereka bisa kembali ke Korea. Saat fajar tiba, mereka berdua bergerak. Tatsuo memanggil temannya Karim. Ketika ia naik ke atas, ratusan pesawat pembom sekutu bersiap menjatuhkan bom ke pantai Normandia. Sekutu memulai kampanye penyerangan mereka untuk merebut kembali Eropa dari Jerman, dan pantai Normandia menjadi tempat pendaratan besar-besaran pasukan sekutu. Setelah pesawat pembom, kini giliran pesawat pemburu menembaki para tentara Jerman. Kemudian kapal-kapal perang melakukan hal yang sama, yang makin menambah kehancuran di pertahanan Jerman. Jun Sik dan Tatsuo terpisah saat serangan itu, lalu bertemu kembali dalam kotak pillbox senapan mesin. Saat mereka akan pergi, seorang perwira Jerman menodongkan senjata dan memaksa mereka untuk menembaki tentara sekutu yang telah mendarat di pantai. Perwira Jerman itu keluar dan mengunci pintunya. Keduanya memaksa membuka pintu, tapi gagal, hingga mereka terpaksa kembali menggunakan senapan mesin menembaki para tentara sekutu yang semakin mendekat. Jun Sik dan Tatsuo berhasil membuka pintu di saat seorang tentara sekutu melemparkan granat kepada mereka. Di tengah kekacauan, mereka berlari dari pertempuran di tengah gempuran meriam kapal perang sekutu.
Tetapi sayangnya Jun Sik terluka oleh ledakan bom di dada dan mengeluarkan banyak darah. Melihat pasukan penerjun payung sekutu mendekat, Jun Sik yang sekarat secara paksa mengganti label identifikasi Tatsuo dengan miliknya sendiri, memberitahu Tatsuo bahwa dia sekarang adalah Jun Sik. Jika tidak, karena Tatsuo adalah Jepang dan dianggap sebagai musuh oleh sekutu, dia bisa dibunuh di tempat. Segera setelah itu Jun Sik meninggal dan Tatsuo menangis keras ketika tentara sekutu mendekat. Tatsuo kemudian terlihat berlari menuju garis finish dalam Olimpiade 1948 London sebagai orang Korea, Kim Jun Sik. Sampai di sini dulu sobat pecinta film semua, alur cerita dari film kali ini. Jangan lupa like, share, serta subscribe channel M Yunus Puncak. Dan sampai berjumpa lagi di alur cerita film lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.